Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita dijumpakan kembali oleh Allah di Ramadan yang hari ke-15. Dan insya Allah kita juga akan menghadapi malam-malam iktikaf ya, yang sebentar lagi akan kita temui. Nah, anakku sekalian, yang kedua, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada idola terbaik kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pensusahannya sampai yaumul kiamat. Nah, anakku sekalian, hari ini akan kita bincang tentang sebuah tema, yaitu malu untuk berbuat dosa. Anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa malu adalah salah satu karakter dari orang mukmin. Kenapa malu selalu dikaitkan dengan keimanan? Karena kita tahu bahwa orang mukmin itu pasti dalam dirinya akan malu berbuat dosa, malu melakukan pelanggaran, malu kemudian membuat khilaf atau kesalahan dalam hidupnya. Kemudian juga kita ingat dalam sebuah hadis disampaikan bahwa kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Jadi di dalam hadis ini disampaikan kalau kita ini tidak memiliki rasa malu, kata Allah, silahkan kamu berbuat sepuasnya atau berbuat sesukanya. Dalam hal ini berarti Allah istilahnya tidak bertanggung jawab kalau kita melakukan kesalahan karena kita sudah mengabaikan rasa malu dalam diri kita. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat fenomena hari ini, sebetulnya kita miris ya, karena ada kejadian pelajar yang melakukan tawuran, kemudian pelajar yang melakukan bullying, pelajar yang berani kepada orang tua ataupun kepada guru, padahal mereka adalah orang-orang yang harusnya dituakan atau dihormati. Dan ini menandakan bahwa di kalangan anak-anak sekarang itu telah terjadi krisis malu, ya, sehingga mereka tidak malu ketika melakukan pelanggaran ataupun melakukan kesalahan. Nah, anak-anak ini adalah sesungguhnya sesuatu hal yang patut kita ingatkan kembali ya, bahwa orang yang dia itu mukmin maka biasanya akan ada rasa penyesalan atau ingin berbuat baik ketika melakukan kesalahan, atau artinya dia pengen memperbaiki kembali. Tapi bagi orang-orang yang sudah hilang rasa keimanannya dalam dirinya, yang terjadi justru sebaliknya ya. Mereka malah bangga ketika melakukan dosa atau pelanggaran, bahkan tidak risih lagi menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Contohnya saja misalnya di saat bulan puasa ya, ada saja anak-anak yang tidak malu untuk membatalkan puasa gara-gara lapar, haus ya. Bahkan mungkin dengan terang-terangan dia makan di warung secara terbuka, dan itu tidak ada rasa salah sedikit pun. Dan ini adalah hal yang miris bagi kita sebetulnya ya. Maka anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah malu pada diri sendiri. Jadilah pribadi yang malu ketika amal kita masih terasa sedikit dibandingkan orang lain. Yang kedua, kemudian malu kepada masyarakat. Artinya kalau kita ingin dinilai sebagai sosok yang baik, sosok yang menyenangkan, sosok yang memberikan manfaat pada orang lain, maka jadilah pribadi yang sholih, sehingga masyarakat itu mengenang kita sebagai anak yang baik, anak yang bisa dijadikan teladan. Kemudian yang ketiga adalah malu kepada Allah, dan ini adalah motivasi tertinggi kita ya. Jadi kalau seorang itu sudah malu kepada Allah, artinya dia tahu bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mencatat, bahkan kita yakin bahwa ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Dan itu nanti akan diberikan sebuah lembar catatan bagaimana kita mengisi kehidupan kita selama di dunia. Dan ini adalah motivasi tertinggi kita ya, ketika seseorang itu merasa Allah selalu mengawasi, Allah selalu mencatat atas segala gerak-gerik kita, maka sesungguhnya ketika seseorang itu yakin bahwa Allah itu mengikuti perjalanan langkah kita, niscaya kita tidak akan ceroboh untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dan anakku sekalian, makanya kita berharap kepada semuanya bahwa mari miliki rasa malu, karena malu itu adalah salah satu cabang iman, di mana cabang iman itu ada lebih dari 70 ya. Yang tertinggi adalah menegakkan kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Kemudian amalan yang terendahnya adalah menyingkirkan duri ya di jalan, dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Oleh sebab itu,
terakhir Ustazah Ika akan bacakan firman Allah di surah At-Taubah 105 yang bunyinya adalah, beramalah kamu, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat amalmu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Jadi dari sini kemudian kita tahu bahwa anak-anak, dari kesimpulan surah At-Taubah tadi 105, sesungguhnya bahwa Allah itu akan mencatat segala amal kita, dan Allah tahu akan yang gaib ataupun yang nyata. Bahkan bisik-bisik kita yang belum kita dirikan itu Allah juga tahu. Dan nanti di akhirnya Allah itu akan mengembalikan catatan prestasi kita kepada kita. Selama kita itu besar kebaikannya, maka insya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau kita banyak dosanya, atau dalam hal ini melakukan pelanggaran karena hilang rasa malu kita, ya maka kerugianlah yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Jadilah pribadi yang memiliki rasa malu, sehingga rasa malu itu menuntun kita untuk terus berada dalam jalan kebaikan. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.